Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'lim Muta'alim pada pertemuan kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana, dan adalah asy-syaikhu guru, al-imamu imam, al-ajalu yang mulia, al-ustadzu guru, Burhanuddin rahimahullah. Yaqulu, dia berkata, kana thalabatul ilmi, adalah para pencari ilmu, fi zamanil awal, pada masa awal, yufawwiduna, mereka menyerahkan, umurahum, urusan mereka, fit ta'alumi, dalam belajar, ila ustadzihim, kepada guru mereka, fakanu, maka jadilah mereka, yaswiluna, sampai ila maqasidihim, ke tujuan-tujuan mereka, wa muradihim, dan keinginan mereka. Wal'an, sedangkan sekarang, yakhtaruna, mereka memilih, bi anfusihim, dengan dirinya sendiri, fala yahsulu, maka tidak berhasil, maqsuduhum, tujuan mereka, minal ilmi, dari ilmu, wal fikhi, dan kefahaman. Wa kana, dan adalah, yuhka, dihikayatkan, anna Muhammad bin Ismail, bahwasanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kana, adalah, bada'at, telah memulai beliau bikita bisolati, pelajaran kitab sholat, ala Muhammad bin Hasan, kepada Muhammad bin Hasan. Faqala, lalu bertanya, lahu, kepada al-Bukhari, Muhammad rahimahullahu ta'ala, idhab, pergilah kamu, wa ta'allam, dan pelajarilah, ilmu hadis, lima ro'a, karena dia melihat, anna dzalikal ilma, bahwa ilmu itu, al-yaqu, lebih pantas, bitobaihi, sesuai dengan watak al-Bukhari, wa talaba, dan mencari al-Bukhari, ilmal hadis, ilmu hadis, fasyara, maka adalah, fihi, dalam hadis, muqaddiman, pendahuluan, ala jami'i, yang diunggulkan atas semua, a'immatil hadis, imam-imam hadis. Wayam bagi, dan semestinya, litolibil ilmi, bagi pelajar, an la yajlisu, hendaklah tidak duduk, qoriban, terlalu dekat, minal ustadi, dari guru, inda sabaqi, ketika belajar, bi ghairi daruratin, dengan tanpa kebutuhan mendadak, bal, bahkan, yang bagi, semestinya, ayyakuna, hendaklah ada jarak, bainahu, antara pelajar, wa bainal ustadi, dan antara guru, qadarul qausi, seukuran busur, fa innahu, karena hal itu, aqrabu, lebih mendekatkan, ila ta'zimi, kepada penghormatan, wa yambaghi, dan semestinya, li talibil ilmi, bagi pelajar, ayyah taliza, untuk memperhatikan, anil akhlaqi, dari akhlak-akhlak al-dzamimati, yang tercela, fa innaha, karena sesungguhnya akhlak tercela, kilabun ma'nawiyatun, adalah anjing maknawi. Wa qad qala, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu, tidak akan masuk, al malaikatu, para malaikat, baitan, ke sebuah rumah, fihi, yang di dalam rumah itu, kalbun, ada anjing, au suratun, atau gambar, wa innama, dan hanyalah, yata'allamu, belajar, al-insanu, manusia, biwasitatil maliki, dengan perantara malaikat, wal akhlaqu al-dzamimatu, akhlak-akhlak tercela, tu'rafu, itu bisa diketahui, fi kitabil akhlak, dalam kitab akhlak, wa kitabuna, sedangkan kitab kita, hadza, yang ini, la yahtamilu, tidak mencakup, bayanaha, penjelasannya, khususon, terutama, ani takabburi, tentang takabur, wa ma'at takabburi, karena takabur itu, la yahsulu, tidak akan bisa meraih, al-ilmu, kepada ilmu. Al-ilmu, ilmu itu, harbun, adalah musuh, al-muta'ali, bagi orang yang sombong, kasaili, seperti air, harbun, adalah musuh, lil makanil ali, bagi tempat yang tinggi. Wakila, dan dikatakan, bijaddin, dengan kesungguhan, la bijiddin, bukan dengan kebenaran, kullu majdi, setiap keagungan, fahal jaddun,
Fahal apakah kebenaran jadun kesungguhan bila jidin dengan tanpa kebenaran bimujdi bisa meraih keagungan. Fakam banyak sekali abdin yakumu abdin tempat yakumu bisa menempuh maqama hurrin orang merdeka. Wakam hurin dan banyak sekali orang merdeka yakumu menempati maqama abdin tempat hamba sahaya. Jadi penjelasan dari kitab tersebut yaitu adalah yang pertama, keutamaan belajar ilmu hadis. Kalimat awal menyebutkan idhab wa ta'alam ilmal hadis lima ra'a an dzalikal ilma. Artinya semoga Allah merahmati orang yang pergi untuk belajar ilmu hadis ketika ia mengetahui bahwa ilmu tersebut dan seterusnya. Nah, ini tuh menunjukkan keutamaan mempelajari ilmu hadis dan bagaimana seseorang memilih ilmu karena memahami urgensinya. Yang kedua, ada kesungguhan dalam menuntut ilmu. Di dalam bait fasara fihi muqaddiman ala jami'il ulum. Ia mendahulukan ilmu hadis di atas semua ilmu lainnya. Ini adalah dorongan untuk fokus dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya yang ketiga ada adab terhadap guru atau ustadz. Beberapa poin pentingnya yaitu yang pertama, tidak duduk di depan guru tanpa keperluan penting. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan keadaan guru karena guru memiliki pengalaman dan kedudukan. Yang ketiga, menghormati guru dengan tidak menyela dan menjaga akhlak. Contoh kalimat yang baghil itu libal ilmi an yahtariza anil akhlaqi adzamimati. Artinya, seorang penuntut ilmu itu hendaknya menjaga diri dari akhlak yang tercela. Yang keempat, peran akhlak dalam menuntut ilmu. Dalam bait innama yata'alamul insan biwasitatil malaikati al-akhlaqiyah. Artinya seseorang hanya bisa benar-benar belajar dengan perantara akhlak yang baik. Ini menunjukkan bahwa akhlak bukan hanya pelengkap, tetapi syarat utama dalam keberhasilan belajar. Selanjutnya, peran guru dalam membentuk karakter. Dikatakan bahwa guru itu perlu memahami kondisi murid dan bahwa guru yang bijak menyesuaikan cara mengajarnya dengan karakter masing-masing murid. Nah, ini juga menunjukkan pentingnya pengalaman dalam mendidik. Selanjutnya, ada perbandingan ulama dulu dan sekarang karena thalabatil ilmi fi zamanil awal, yaitu para penuntut ilmu zaman dahulu itu menyerahkan semua urusan mereka kepada guru. Penjelasan ini tuh mengkritisi kondisi zaman sekarang di mana murid sering belajar tanpa bimbingan guru secara langsung dan lebih mengandalkan diri sendiri yang bisa menimbulkan kekeliruan. Selanjutnya yaitu ada contoh ulama. Di sini diterangkan Muhammad bin Ismail al-Bukhari, disebutkan bahwa wakana Yahya bin Ismail al-Bukhari, wakana Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nama-nama tokoh besar seperti Imam Bukhari disebut sebagai teladan dalam menuntut ilmu dengan adab dan kesungguhan. Jadi kesimpulannya, kitab Ta'lim tersebut itu menekankan pentingnya memilih ilmu yang bermanfaat, menjaga adab terhadap guru, menghindari akhlak tercela, bersungguh-sungguh dalam belajar, dan mengikuti jejak para ulama terdahulu. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang qawaid nahwu dan sorofnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana, wawu itu kalimat huruf athof. I'rabnya dibaca fathah karena mabni. Kana itu kalimat fi'il. Fi'il madi. Asyaikhu kalimat isim. Tandanya kemasukan al. I'rabnya dibaca rofa karena dia menjadi fa'il. Al-imamu kalimat fi'il, kalimat isim. Tandanya kemasukan al. I'rabnya menjadi na'at karena
dia itu mensifati dari asyaikhu. Al-ajalu kalimat isim, tandanya kemasukan al. Al-imamu itu i'rabnya sebagai badal dari asyaikhu. Al-ajalu sebagai naat atau yang mensifati al-imam. Al-ustadzu kalimat isim, tandanya kemasukan al. Dia dibacanya rofa. Burhanuddin rahimahullahu. Yaqulu itu kalimat fi'il mudhari'. Alamat i'rabnya rofa. Kana kalimat fi'il madi. Tandanya tidak bisa kemasukan isim huruf. I'rabnya dibaca fathah karena mabninya mabni fathah. Talabatul ilmi kalimat fi'il. Talabatu kalimat fi'il, kalimat isim. Kalimat fi'il, al-ilmi kalimat isim, tandanya kemasukan al. I'rabnya dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Fi kalimat huruf jar, mabninya mabni sukun. Az-zamani kalimat isim, tandanya kemasukan al. I'rabnya dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Al-awwali ada kalimat isim karena menjadi i'rabnya jar karena mengikuti lafaz sebelumnya. Az-zamani. Yufawwiduna kalimat fi'il. Kalimat fi'il i'rabnya nasab rofa karena dia kemasukan syai'un, yaitu berupa wawu jama'. Umurohum, umuro umuro kalimat isim, i'rabnya dibaca nasab. Alamat nasabnya fathah karena jamak taksir. Hum kalimat isim domir, hukumnya mabni sukun. Fi kalimat huruf hukumnya mabninya mabni sukun. At-ta'alumi kalimat isim, tandanya kemasukan al. I'rabnya dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Ila kalimat huruf, i'rabnya mabninya mabni sukun. Ustadzihim kalimat isim, i'rabnya dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Him kalimat isim domir, i'rabnya dibaca mabni sukun. Him hanya dibaca kasroh karena mengikuti harokat lafaz sebelumnya. Fakanu fa kalimat huruf jawab. Kanu kalimat fi'il mudhari' karena alamat i'rabnya nasab karena sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Alamat i'rabnya nasab berupa wawu jama'. Yasiluna kalimat fi'il mudhari'. Ila kalimat huruf jar, alamat jarnya huruf jar hukumnya mabni karena mabninya mabni sukun. Maqasidihim kalimat
fiil, i'rabnya dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Him kalimat isim domir, i'rabnya hukumnya mabni sukun. Wawu huruf atof, muradihim kalimat isim. I'rabnya dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Him kalimat isim domir, hukumnya mabni sukun. Him hanya dibaca kasroh karena mengikuti pada lafadz sebelumnya. Oke, cukup sekian penjelasan kitab Ta'lim Muta'allim dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.